Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Frankie Family Channel. Nah, kita lagi nongkrong pagi nih. Iya, wah, terang ya pagi ini ya. Kita mau bahas apa nih untuk konten kali ini? Jadi kita mau bahas tentang yang menyeramkan di warung sembako. Apa tuh? Tentang menyeramkan. Yang istilahnya gini. Hiroshima hancur karena apa? Bom. Nah, warung sembako hancur karena apa? Bon. Kita mau bahas kali ini tentang bon. Bon atau hutang, hutang piutang ya di warung sembako. Jadi kita sebelum ini udah buka sih, bukan sebelum buka ya, tapi karena masih pagi kita nongkrong aja dulu sebelum, ya, sambil bikin konten ya. Sebelum ada pembeli ya, karena belum pada bangun. Oke, jadi kita mau bahas tentang hutang. Ya, hutang di warung sembako. Sebetulnya boleh apa enggak sih berhutang di warung sembako? Gimana menurut kamu? Tetap tidak boleh. Kenapa tuh? Mau saudara, mau tetangga, tetap tidak boleh. Karena apa? Kita kan setiap harinya uangnya muter, Sobat F. Gitu. Muter terus? Untuk modal lagi, untuk dibikin belanja. Kalau misalnya kita bonin atau kita hutangin dengan tempo 1 bulan, dalam 1 bulan itu ngambilnya banyak, nah kita belanja dari mana gitu kan, pasti uangnya berkurang. Ada yang cash pastinya. Nah, ini yang ngebon, nanti tetangga ngomong ke yang lain gitu kan, oh di warung ini bisa ngutang loh gitu, akhirnya pada ngutang semua gitu. Dan alhasil kita untuk beli barang lagi tuh bingung karena memang duitnya atau modalnya gitu. Jadinya nggak ada. Dan itu salah satu alasan kenapa kita di warung sembako kita ya khususnya ya, kita tidak menerima untuk dihutangi gitu. Itu alasan pertama. Ada alasan lain nggak? Selain itu? Alasan lain kita tentunya, nah ini kita dapat menghancurkan tali silaturahmi gitu, silaturahmi antara tetangga. Kenapa? Kalau hutang itu kita tagih nih, pasti lebih galak yang dikasih hutang gitu. Betul. Jadinya ada perselisihan lah gitu. Nanti dianggapnya tidak pengertian lah gitu. Jadi kan kita memutuskan tali silaturahmi antara pembeli gitu. Iya, terus juga antar tetangga, karena kan kita di perumahan ya, kembali lagi kita membuka warung sembako itu tuh di perumahan. Jadi kita mau nggak mau memang harus menjaga tali silaturahmi, tapi jangan sampai menghancurkan usaha kita gitu, karena memang hutang tuh benar-benar sangat sensitif. Betul, sensitif sekali. Apapun kalau yang ya baik warung sembako atau pinjaman uang atau yang lainnya, pasti pada saat ditagih banyak alasannya. Betul, wah itu kalau dijabarin ditulis banyak alasannya. Banyak alasannya. Yang tujuannya satu doang itu, jadi nggak mau bayar utangnya gitu. Karena orang-orang seperti itu pasti gali lubang tutup lubang. Yakin? Percaya itu, gali lubang tutup lubang. Jadi dia minjam atau ngambil barang ke sini, nanti nutup ke tempat yang lain. Sama kalau untuk minjem uang juga seperti itu. Jadi dia punya hutang lain, dia minjem ke sini untuk bayar ke tempat yang lain. Itu kayak gitu tuh. Itu yang harus kita hindari, orang-orang seperti itu. Betul. Dan ada cerita juga nih di warung sembako ini. Nah, jadi ada seorang pembeli gitu. Niatnya beli gitu dari sini, beli gitu kan. Oh iya, kita layanin, tapi bayarnya bisa sore enggak gitu kan. Nah, itu juga termasuk utang kan jadinya. Betul. Nah, kita gimana cara nolaknya? Jadi kita ngomong baik-baik, Ibu nanti belinya sore aja kalau sudah ada uangnya gitu. Cuma begini sih, kalau misalkan sensitif sih untuk soal hutang ini ya gitu. Iya, cuma kalau misalkan begini, kalau misalkan memang dia membeli barang yang notabene-nya cuma 1.000 atau 2.000, itu kita berikan, nggak apa-apa.
dengan janji ya. Dengan kalau misalkan itu pertama memang tetangga yang kita kenal. Pertama yang masih satu apa namanya nih? Satu deretan lah, satu blok ininya. Nah, kita kan kenal ya, kita nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas 50.000 ke atas, kita tidak mau, kita tidak kasih. Pasti nanti akan banyak hal yang malah kita bikin sakit hati nantinya. Gitu. Jadinya malah jadi selek nanti sama tetangga, kita juga nggak mau. Jadi kita untuk mengamankan warung sembako kita tidak menerima untuk berhutang. Itu Sobat F. Karena pasti nanti banyak alasannya gitu. Meskipun memang kita juga lihat-lihat konten juga ada tipsnya loh. Tipsnya untuk kalau misalkan ketemu orang yang mau berhutang, ada tips-tipsnya gitu ya. Nanti kita bahas aja. Bikin apa tuh? Bikin perjanjian iya, sampai bikin bondnya gitu kan, bikin bond. Itu kalau dari segi hukum ya, wah dari segi pokoknya hukum. ini bahas tentang menyeramkan iya. lah. Cuma kalau dari segi hukum, kalau hanya utang 50.000 sampai 100.000 rugi yang ada iya, gitu. Karena memang bayar. Iya, nanti kalau mau ngelapor atau ini itu kan ngeluarin biaya juga. Malah lebih besar malah yang ada. Makanya kita hindari untuk yang meminjamkan. Kalau warung sembako memberi hutang. Memberi hutang berupa barang warung sembako. Gitu. Ya, meskipun dari hati kemanusiaan, segi kemanusiaan kita merasa ada rasa kasihannya, tapi ya tetap aja kita harus tega. Ya? Kita harus tega karena ini usaha jatuhnya, bukan bersedekah. Ya, bukan membantu orang, bukan. Itu hal lain. Itu ada nanti kita ke masjid, kita ke musola, nah itu wajib. Tapi kalau misalkan usaha itu kita harus membedakan gitu ya. Kita harus membedakan karena usaha itu kan kita butuh modal. Iya, untuk belanja lagi. Iya. Nah, kalau nanti dapat keuntungan itu yang nanti kita sedekahkan gitu. Karena ada hak orang lain di dalam keuntungan kita ya, rezeki kita gitu. Maka dari situ itu keuntungannya jadi bertambah banyak dengan cara bersedekah gitu. Pokoknya itu mengakibatkan banyak banget, malah banyak faktor pokoknya gitu. Ya itu dia, itu tadi tidak ada uang untuk belanja lagi. Terus yang juga kedua, pada saat ditagih malah lebih galak yang ditagih. Gitu. Terus jadi juga yang ketiga tentunya kita dapat mengakibatkan warung sembako kita tutup. Tutup itu apa ininya ya? Gulung tikar. Iya. Teman-teman kita yang udah pernah mengalami itu kan, kita juga ada komunitas ya, kita tanya-tanyain gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Jadi kita bisa belajar dari pengalaman teman-teman kita. Betul. Gitu. Bukannya kita kejam atau apa, karena kan kita juga pengen usaha kita lancar ya ke depannya. Iya, berkembang, usaha kita berkembang, usaha kita lancar. Jadi hal-hal seperti itu yang kita hindari gitu. Dan kita juga nggak mau stres karena itu, karena pada saat kita sudah butuh uang, kita tagih, yang tagih malah makin galak kan, itu membuat kita stres tuh. Nah itu kita hindari. Kita mau ya kalau berjualan atau berusaha yang apa ya, yang lurus aja gitu. Kita tidak mau bersangkutan kayak begitu dengan orang-orang ya yang tidak bertanggung jawab dengan hutangnya. Karena kalau gini, kalau berhutang itu tipikal orangnya itu kasihan gitu. Iya, pas ngutangnya. Iya, pas ngutangnya kasihan. Tapi pada saat nanti dia ditagih, wah itu galaknya minta ampun. Terus makanya dari situ gua nggak mau, bukan dari situ, udah dari lama, dari awal gua nggak mau untuk menghutangi orang gitu. Begitu, tetangga pun juga ada yang cerita seperti itu. Karena dihutangi jadinya modalnya susah untuk kembali lagi gitu. Untuk berusaha lagi. Sobat F, jadi itu galak yang dihutangin ya. Iya, betul. Pokoknya ini cerita banyak banget yang sudah dialamin sama teman-teman kita ya. Ini cerita fakta ya, atau real, jadi bukan fiktif gitu. Mau di daerah manapun pastinya
seperti itu. Iya. Kejadiannya gitu ya. Karena kita benar-benar sangat menghindari hal seperti itu. Karena memang ya kembali lagi ini warung sembako. Jadi kalau di hutang itu ya paling 100.000, 200.000, kita mau bikin surat perjanjian pun juga pusing yang ada karena memang hanya 100.000 gitu, cuma nanti malah jadi bermasalah. Mendingan kita ya tidak mau gitu. Lebih baik tolak di awal. Aduh, ini untungnya aja kecil, Sobat untungnya aja kecil, setiap dari barang setiap tuh barangnya gitu. Kalau cuma kita 500.000 iya, ya. jadi kita barangnya harus habis dulu, baru itu kita dapat bisa lihat untungnya berapa gitu, Sobat F. Jadi kalau dicicil tiap hari dihutangin 1.000, 2.000 kan lama-lama numpuk juga kan. Betul. Gitu. Dan kita juga tidak bisa belanja lagi gitu. Iya, makanya karena kalau kita prinsipnya modal di awal itu nggak kita tambahin lagi. Jadi uang itu aja yang diputar itu aja diputar dengan tujuan kita mengetahui nanti keuntungannya yang didapat berapa gitu. Kecuali aset ya, kalau aset mah memang tambahan lagi sih. Beli-beli di luar dari modal isi warung sembako ya. Betul. Gitu. Nah, itu menyebabkan warungnya gulung tikar, Sobat. Karena tidak bisa ngisi lagi warungnya, ngisi barang lagi. Ngisi barang lagi karena ya memang kan kalau ngisi juga kita nggak mungkin ngutang juga sama agen. Agen pun nggak bakal mau diutangin kayak begitu, maunya cash. Betul, Sobat. Jadi, nah itu dia ada slogan Hiroshima hancur karena bom. Nah, warung sembako hancur karena bom. Aduh, gitu. Hebat tuh yang bikin bikin ungkapan seperti itu ya. Seperti itu ya. Karena memang benar-benar itu nyata banget, fakta banget. Gitu. Pokoknya kita sebisanya menolak di awal. Tapi untuk, secara halus gitu ya. Untuk kenyamanan kita ke depannya. Gitu. Kejadian-kejadian yang pernah kita alamin pas banget kita buka warung, udah ada orang yang seperti itu. Mungkin ngetes atau apa, kita nggak tahu ya. Iya. Pokoknya nanti kalau kita udah hutangin dalam satu orang bisa itu nanti akan dari namanya kan juga mulut ke mulut ya. Itu cepat banget. Kalau kita berbuat baik ya banyak orang yang tahu gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman di komunitas warung sembako nih. Gimana kalau ada pembeli yang belanja tapi uangnya kurang, misalnya 1.000 atau gopek? Itu kan kalau uangnya kurang termasuk hutang dong. Iya. Gitu kan. Nah, gimana cara menyikapinya? Nah, kita mau jawab nih Sobat F di sini. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kurang 1.000 atau kurang gopek, kalau untuk tetangga kita masih bisa memaklumi karena kan pasti datang lagi ke warung kita ya. Nanti kita potong gitu. Kalau orang jauh, orang yang nggak kenal, beda blok tapi kita nggak kenal dan juga belanjanya jarang. Nah, itu kita tetap tidak. Barang yang kita kurangin. Ya betul. Itu yang cerdas. Jadi barang yang kita kurangin, kalau misalkan memang kurang 1.000 ya apa barang yang kira-kira dia beli kita kurangin. Nilainya segitu kita kurangin. Gitu Sobat. Itu sih tindakan yang ya wajar lah ya. Wajar gitu. Kecuali memang tetangga blok atau beda blok tapi kita kenal dan sering beli, sering belanja di kita, beda 500 sampai 2.000 sampai 5.000 pun juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kan dia kan sudah langganan jadi bisa balik lagi gitu. Atau yang kita kenal lah gitu. Kalau yang nggak kenal ya kita kurangin belanjaannya dari nilai belanjaannya gitu. Ya paling kita maksimalnya 5.000 paling ya. Kalau di atas kayak begitu kita juga nggak mau. Tidak mau gitu nggak mau ini. Oke Sobat F, itu jawaban dari kita. Semoga kita sharing di pagi ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana atau komunitas warung sembako yang ada di luar sana. Ya mungkin punya permasalahan lain ya. Punya permasalahan lain bisa komen di sini dan kita pecahkan barang-barang atau sharing kita share, kita cari solusinya, nanti kita buat konten berikutnya gitu. Oke Sobat F, terima kasih udah ikutin video kita pagi ini. Mudah-mudahan di pagi ini kita dapat rezeki yang banyak, warung sembakonya rame, berkah halal. Gitu ya. Oke Sobat F, terima kasih. Jangan lupa
like, komen yang tadi ya, dan share video ini, serta yang belum subscribe juga bantu subscribe kita agar kita membuat videonya lebih bersemangat lagi, berkembang tentunya, konten-kontennya dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.